Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama kami di dalam e-learning mata kuliah kewarganegaraan. Sebelum mengawali kegiatan tutorial online untuk perkuliahan kita selama 1 semester ke depan, perkenalkan terlebih dulu, nama saya adalah Muhammad Junaidi. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah kewarganegaraan yang akan mendampingi kegiatan perkuliahan kalian secara daring selama 1 semester ke depan. Oke, semoga Anda semua diberikan kesehatan dan semangat selalu untuk mengikuti tutorial pembelajaran hingga pekan ke-16 nantinya. Baik, untuk kontak person silahkan Anda bisa mencatat di situ. Kalaupun nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya kalian mengalami kendala teknis dan lain sebagainya, silahkan dikomunikasikan secara langsung atau juga bisa melalui laman message yang ada di dalam sistem e-learning. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mengawali kegiatan e-learning lebih lanjut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kontrak kuliah e-learning mata kuliah kewarganegaraan. Dengan harapan kalian bisa memperhatikan secara keseluruhan apa yang mesti kalian kerjakan selama 1 semester ke depan. Baik. Nah, pertama, saya akan mengawali tentang tips mempelajari dan mengakses e-learning. Ya. Yang pertama, perkaya literatur bacaan yang banyak di media pembelajaran online yang bisa dikaji. Karena saat ini sudah tersedia berbagai macam literasi yang kalian bisa akses secara online, terutama di akun Google Scholar yang itu berisi jurnal-jurnal penelitian yang cukup banyak. Yang kedua, pahami materi wajib dan ringkasan video yang saya sampaikan. Jadi nanti setiap pembelajaran akan saya berikan materi berupa slide PPT dan kemudian ada materi yang saya jelaskan secara singkat. Nah, setelah itu materi pengayaan bisa disisipkan dengan mengintegrasikan jawaban diskusi atau tugas yang diberikan. Pada setiap topik akan ada forum diskusi dan nanti ada 2 tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, diskusi dan tugas itu bisa kalian sisipkan dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan atau bacaan kalian sendiri. Nah, yang keempat, kalau ada pertanyaan silahkan bisa melalui kolom message dan forum diskusi yang ada di setiap topiknya. Jadi harapannya setiap topik yang ada dalam forum diskusi itu tidak hanya menjawab sifatnya searah, tapi ada feedback, ada timbal balik yang kalian tanyakan dan saya bisa menjawabnya dalam forum diskusi. Atau kalau itu berupa pesan personal, silahkan kalian kirim melalui message yang ada. Nah, ini yang bagian terakhir yang sangat penting. Perhatikan batas waktu penyelesaian forum diskusi dan tugas. Kenapa? Ketika kalian mengakses dan menjawab forum diskusi dan tugas di luar waktu yang sudah tentukan, maka secara sistem tidak bisa ternilai. Ya, paling tidak setiap materi saya kasih kesempatan selama 1 minggu, sedangkan tugas kurang lebih selama 2 minggu atau 2 pekan. Nah, ini beberapa hal tentang tips mempelajari dan mengakses e-learning. Nah, selanjutnya berkaitan dengan penilaian. Nah, untuk penilaian meliputi ada keaktifan, tugas, UTS, dan UAS. Nah, keaktifan itu nanti yang akan mengisi nilai kehadiran dan nilai keaktifan secara umum. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah mengakses dan mempelajari setiap materi dan menuntaskan semua forum diskusi dalam setiap topik pertemuan sebanyak 14 kali dengan batasan waktu yang sudah ditentukan. Jadi setiap topik akan saya kasih materi, kemudian saya kasih forum diskusi. Kalian klik dulu materinya, kalian download, kalian pelajari videonya. Setelah itu, baru kalian jawab forum diskusi yang ada dalam setiap topik. Ya. Nah, forum diskusi dalam setiap topik
akan saya atur ya selama 1 pekan. Jadi untuk satu topik kalian bisa mempelajari dalam waktu 7 hari ya. Ya, 7 hari selama 1 minggu. Oke. Kemudian yang kedua, tugas. Tugas menuntaskan 2 kali tugas. Insya Allah ada 2 tugas yang akan saya sampaikan sebelum UTS dan sebelum UAS. Detailnya akan saya sampaikan lebih lanjut. Kemudian yang keempat, mengerjakan UTS itu pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Kuis ya. Nah, jadi seperti ini. Mengecek aktivitas per mahasiswa dalam mengakses setiap kegiatan e-learning seperti materi, forum diskusi, dan tugas. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya saya bisa mengecek keaktifan kalian. Ya, misal di sini ada materi integrasi nasional. Ada yang sudah membaca dan mendownloadnya, berarti centang. Forum diskusi, berarti dia belum menjawab. Materi negara dan konstitusi, sudah terdownload, sudah terbaca. Jadi ketika kalian sudah mendownload, dan kalian harapannya juga membaca, tidak hanya mendownload saja, tapi membaca, dan videonya juga tidak hanya di skip saja, tapi kalian lihat benar-benar, maka akan ada tanda centang di sana sebagai tanda kalian sudah membaca dan mengakses materi. Nah, itu harapannya semua jangan di skip ya. Kalian pelajari mulai tahap 1 sampai tahap terakhir dalam setiap topik yang disediakan. Nah, untuk penilaiannya seperti ini. Penilaian e-learning itu secara sistem. Jadi saya tidak bisa mengarang karena begitu kalian sudah menjawab, maka saya akan berikan grade dalam setiap forum diskusi, dalam setiap topik ya. Dalam topik ada forum diskusi. Kalian sudah menjawab, saya kasih nilai. Jawaban sesuai dengan tingkat pemahaman kalian dan tingkat kekritisan kalian dalam menjawab diskusi yang ada. Topik 1, topik 2, topik 3, tugas. Setelah itu ada UTS dan seterusnya. Jadi ini secara keseluruhan akan ditotal secara otomatis dan keluar nilai kalian. Begitu. Jadi tidak bisa merapel semua diskusi di dalam minggu-minggu terakhir. Jadi harapannya kalian setiap minggu mempelajari dan mengakses materi. Ya, karena setiap minggu akan ada topik-topik yang berbeda dan kalian harus menuntaskan topik-topik tersebut sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Ya, 1 minggu ya batasannya setiap topik. Kemudian ada tugas sebelum UTS, kemudian ada tugas sebelum UAS. Nah, nanti detailnya akan saya sampaikan. Kemudian UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Ini penilaian e-learning. Kalau di antara kalian tidak menjawab dan lain sebagainya, maka juga otomatis akan terlihat di sana. Nilainya akan 0, 0, 0, begitu ya. Kalau begitu, ini total tugasnya tidak lulus. Jadi harapannya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Begitu ya. Oke, untuk penilaian sudah jelas. Nah, ini contoh hasil rekap nilai. Dari nilai yang sudah ada di e-learning ini, kemudian saya convert ke nilai KHS yang akan kalian akses nantinya. Nanti akan muncul nilai akhir seperti ini. Ini saya ambil dari mana? Saya ambil dari rata-rata kalian menyelesaikan diskusi, tugas, UTS, UAS yang ada di dalam laman e-learning. Maka secara otomatis akan muncul nilai akhir. 85A, 67B-, 79B+. Nah, itu bahkan ada yang C+. Kenapa? Karena dia misalkan tugas tidak mengerjakan, kemudian keaktifan juga kurang dalam forum diskusi, maka tentu akan berpengaruh pada nilai akhir. Jadi harapannya, saya yakin kalian bisa mendapatkan nilai A+. Begitu ya, saya yakin pasti itu. Ketika benar-benar menuntaskan setiap topik yang tersedia secara maksimal. Gitu ya. Nah, untuk referensinya ada 1 buku wajib yang akan kalian download nantinya di laman e-learning ya, mata ajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan new normal dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir.